Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah ayo teman-teman kita hidup rukun. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah senang-senang memuji Tuhan. Musik. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Kami senang memuji Tuhan. Kami bersuka cita, berterima kasih buat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami anak-anak sekolah minggu hari ini mau memuji Tuhan dalam ibadah kami. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar seluruh perhatian kami, pujian kami hanya untuk Tuhan Yesus saja. Dan ajarlah kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik semua, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah It's Good to See You. Musik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah keempat dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Berpesan. Musik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Semua adik-adik, kita mau berdoa, semua lipat tangan. Kita sama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yeremia 31 ayat 3. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Setinggi-tingginya Langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Loas Roh Tua Udak Dana. Musik. Loas Roh Tua Udak Dana,
Yesus Tuhani. Beta rohamu sudena sayoloi soarai. Hamu dongan unang toga rohamu tu Yesusi. Hamu dongan unang toga rohamu tu Yesusi. Anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Halo semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Pasti baik dong, luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan begini, anak-anak Tuhan, diikuti di dalam hati ya. Saya akan bacakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, sekolah minggu Mazmur ini mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan di antara saudara dan saudari dalam Kristus. Oleh karenanya kita akan simak betapa ayat-ayat dalam Mazmur ini sungguh-sungguh akan menyadarkan kita tentang kesatuan hati itu dengan hati yang terbuka. Anak-anak, apakah kalian pernah merasa senang ketika bermain bersama dengan teman-teman dekat? Nah, rasa itu adalah sebuah contoh kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mazmur ini mengingatkan kita, anak-anakku, bahwa persatuan di antara saudara-saudari, abang, kakak, adik, teman-teman itu juga membawa kebaikan dan kebahagiaan yang sama seperti yang tadi. Nah, ketika kita bersekutu dalam kasih dan damai sejahtera, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Asik kan? Asik dong, ya kan? Makanya mesti baik-baik selalu. Nah, anak-anak Tuhan, bayangkan minyak yang harum, lembut, yang digunakan untuk meminyaki raja atau imam kuno, itu minyak yang terbaik dong, terwangi. Nah, itu sebenarnya adalah tanda atau simbol kekhususan dan berkat. Oke, asik kan? Nah, Mazmur ini menggunakan gambaran ini untuk menggambarkan bagaimana persatuan yang indah di antara saudara-saudari, abang, kakak, adik, teman-teman itu ada. Ketika kita hidup dalam harmoni yang indah, seperti minyak yang menetes dan menyebar. Nah, berkat Tuhan itu, yang asik itu akan melimpah atas hidup kita. Kenapa? Karena persatuan itu membawa sukacita dan pengharapan. Anak-anak Tuhan, pernahkah kalian melihat embun di pagi hari? Pernah? Jakarta polusi gitu. Kalau di kampung itu embun itu masih kelihatan. Embun itu adalah tetesan air yang lembut dan segar yang turun dari langit. Nah, Mazmur ini membandingkan kerukunan, persatuan dengan embun yang turun di gunung-gunung. Nah, buat yang pernah naik gunung ya, atau ke puncak ya. Nah, Gunung Hermon adalah gunung yang tinggi dan puncaknya tertutup salju. Nah, sedangkan Gunung Sion adalah tempat khusus di mana Bait Allah berada. Nah, kita seperti embun yang bersatu di dalam Kristus, membawa kesegaran dan kehidupan rohani kita. Kita menerima berkat Tuhan dalam
persatuan, kesatuan, kedamaian, dan janji hidup kekal bersama dengan Tuhan. Maka anak-anak sekolah minggu semuanya, anak-anak Tuhan yang baik-baik ini, Mazmur 133 ini mengajarkan kita tentang pentingnya kedamaian, persatuan, apalagi kebaikan, hubungan yang baik di antara kita yang bersaudara, abang, kakak, adik, teman-teman, saudara-saudara kita yang lain, orang tua kita, namboru, opung, teman tetangga, teman sekolah, apalagi teman segereja. Kalau kita rukun, berkat Tuhan datang. Kenapa? Karena hidup kita ada dalam kasih, dalam damai, dan persatuan. Maka Tuhan memastikan kita semua akan mengalami kebaikan, berkat, dan kehidupan yang melimpah dari Tuhan. Mari kita belajar untuk menghargai dan merawat persatuan di dalam gereja, dalam keluarga, dalam lingkungan, sekolah, dunia bermain kita, dan dimanapun kita berada. Ingatlah bahwa kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus, dan bersama-sama kita dapat mengalami kebaikan dan berkat yang datang dari Tuhan. Nah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati hati kalian dan menginspirasi untuk hidup dalam persatuan, kedamaian, dan kasih dengan sesama saudara, baik di rumah, di gereja, sekolah, tetangga, di Indonesia ini, dan dimanapun kita berada. Marilah kita bersama-sama berdoa agar Tuhan membantu kita untuk hidup dalam persatuan dan memuliakannya melalui hubungan kita satu sama lain. Setuju? Setuju. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, melalui firman Tuhan kami diajarkan untuk hidup dalam persaudaraan yang rukun bersama dengan anak-anak Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang mengalir dalam hidup kami. Berkatilah seluruh anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang ramah, anak-anak yang bersahabat, yang memelihara kesatuan hati dengan seluruh orang-orang Kau berkati Tuhan, siapapun mereka, baik di rumah, baik di sekolah, di gereja, dan dimanapun mereka berada, mereka menjalin persatuan yang rukun, persaudaraan yang rukun, karena Tuhan akan mengalirkan berkat atas mereka. Berkatilah anak-anakmu sekolah minggu itu Tuhan, di sekolahnya, dunia bermainnya, dan juga kehidupan yang baik, dan mereka bersama-sama menikmati kasih Tuhan, seperti kami juga menikmatinya. Berkatilah orang tua, guru-guru mereka, guru sekolah minggu, gereja, para pelayanmu, bangsa dan negara ini, dunia ini, tempat kami untuk mengalami dan menikmati berkat Tuhan, asalkan kami hidup dengan damai, rukun, bersama dengan kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Rukun Cinta. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Tapi kami mau menyampaikan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, kakak masih terus mengingatkan buat semua adik-adik menjaga kesehatan. Dan kalau lagi ada di luar rumah, selalu pakai masker. Baik adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab.
Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.